Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Asif Barkoya, yang kedua Laila Khairun Nisa, dan yang ketiga Sihono. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hukum dan HAM. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Asif Barkoya. Salah. Saya persilahkan. Ulang. Salah, Po. Nganu Nisa aku carry. Oh, Nisa sih itu. Iya. Ulang ya. Jadi ulang dari mana? Dari salah. Otomatis. Dari salam. Berarti rekornya ulang. Enggak usah diulang. Kok karek ngekat lagi. Bisa di ini ya, di-cut. Bisa di-cut, nanti tinggal tak anu di HP. Oke. Hitung, Gus. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Asif Barkoya, yang kedua Laila Khairunisa, dan yang ketiga Sihono. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hukum dan HAM. Sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita buka dengan melafadzkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Laila Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Ya, konsep negara hukum. Oke, slide selanjutnya. Oke. Konsep negara hukum menurut UUD RI 1945 yaitu negara hukum yang aktif dan dinamis. Arti dan makna Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan yang berlaku. Nah, negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki arti bahwa Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan landasan yang ada terkait pelaksanaan pemerintahannya. Nah, konsep hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, prinsip-prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah tercantum dalam pasal 1 ayat 3 D Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Nah, tentu di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang mencerminkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Nah, yang pertama, prinsip pertama adalah adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu konsekuensi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya lah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dapat diawasi dengan mekanisme pengujian, baik melalui lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Nah, yang kedua, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Nah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 tentang substansi perlindungan HAM, ya, salah satunya pasal 28A yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, hal ini sesuai dengan jaminan negara dalam melindungi warga negaranya. Lalu lanjut, yang ketiga adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance. Nah, tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan. Nah, pemisah kekuasaan secara horizontal kali pertama dikemukakan oleh John Locke bahwasanya kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, yang selanjutnya adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Nah, pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Yang mana pembatasan itu mencapai 3 kesepakatan. Nah, yang pertama, kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama. Dan yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk prosedur ketatanegaraan. Nah, selanjutnya adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, di sini di Indonesia sendiri memiliki prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 1, dan pasal 28D ayat 3. Yang selanjutnya dan terakhir ini adalah adanya peradilan administrasi. Nah, di Indonesia keberadaan peradilan administrasi atau dikenal dengan sebutan PTUN dengan singkatan Peradilan Tata Usaha Negara yang fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang merasa haknya dirugikan. Nah, oleh karena itu prinsip-prinsip ini harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia tersebut bukan hanya diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, slide selanjutnya. Oke, tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep dasar hak asasi manusia dapat diuraikan dengan pendekatan bahasa. Secara bahasa, hak merupakan pedoman atau pedoman perilaku. Nah, kalau asasi merupakan
sifat dasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah. Nah, secara istilah, menurut John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Nah, dalam hal ini bahwa hak asasi manusia ini dapat berhak hidup, hak milik, dan hak kemerdekaan. Nah, konsep dasar hak asasi manusia dapat diuraikan dengan selanjutnya. Selanjutnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia, ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang dibawanya dari sejak lahir, bahkan dalam keberadaannya itu sebagai anugerah yang Tuhan ciptakan, ya, untuk mencapai pada pengakuan bahwa manusia memiliki derajat yang sama sebagai ciptaan Tuhan, seperti itu. Nah, terkait akan hal ini, maka urgent bagi kita makhluk Tuhan harus saling menjaga dan menghormati hak asasi masing-masing individu. Namun memang pada faktanya tercermin banyak tragedi, suatu pelanggaran dan penindasan atas hak asasi tiap orang. Nah, hal ini adalah sebuah gambaran atas ditegakkannya kemerdekaan bagi hak asasi manusia tiap individunya. Kita dapat mengambil contoh pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, kala itu begitu banyak rakyat Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh para penjajah. Nah, mereka ditindas, diperbudak, diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi oleh para pemegang kekuasaan. Nah, ketika zaman itu bangsa kita sedang amat terpuruk. Oleh karenanya penegakan hak asasi manusia harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, sungguh sangat disayangkan jika di tengah era globalisasi ini pelanggaran-pelanggaran tersebut semakin banyak terjadi. Begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terungkap di media massa. Nah, penindasan terhadap hak asasi manusia ini dapat berakibat buruk pada kelangsungan hidup individu yang mengalami penindasan tersebut. Nah, bahkan hal ini akan memperendah martabat individu sebagai manusia. Nah, oleh sebab itu, hak asasi manusia wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun tiap-tiap untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Sihono. Kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya mengenai sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Mengenai sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia sendiri, ada beberapa periode atau masa. Yang pertama, pada pra-kemerdekaan, pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan ini ditandai dengan munculnya lembaga atau organisasi penegak hak asasi manusia, yaitu salah satunya Budi Utomo pada tahun 1908. Berdirinya suatu organisasi atau lembaga Budi Utomo, kemudian Syarikat Islam pada tahun 1911, tidak lain ada sebab. Salah satunya sebab karena pada masa itu pemerintah
kolonial Belanda memberlakukan suatu kebijakan kepada masyarakat pribumi yang tidak mengenakan atau membatasi adanya hak asasi manusia untuk setiap manusia pribumi. Maka berawal dari Budi Utomo yang menyuarakan pendapat melalui petisi-petisi yang disampaikan kepada kolonial Belanda melalui surat kabar dengan mengemukakan pendapat perwakilan dari suara rakyat asli pribumi yang mana di dalam pada masa itu juga berdiri organisasi atau lembaga lainnya juga yang tidak hanya memperjuangkan penegakan hak asasi manusia di bidang pendidikan saja, melainkan juga bidang ekonomi, bidang sosial, dan yang bidang lainnya. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, penegakan hak asasi manusia berkelanjutan ditandai dengan adanya gagasan-gagasan pada BPUPKI yang mana pada masa itu masalah-masalah yang dibahas mengerucut ke arah kemerdekaan. Maksud dari kemerdekaan di sini yaitu kemerdekaan berbicara dan mengemukakan pendapat serta juga membentuk partai politik. Pada tahun 1950 sampai 1959, penegakan hak asasi manusia pada masa Orde Lama yang mana pada masa itu dibilang cukup baik kemajuannya karena ditandai dengan munculnya partai politik yang beragam ideologinya masing-masing, serta adanya kebebasan pers sebagai salah satu pilar dari demokratis dan juga adanya pemilihan umum. Selanjutnya juga ditandai dengan adanya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Namun di dalam dekret presiden ini penegakan HAM tidak sebaik sebelumnya, dalam artian bahwa sistem politik yang berlaku di Indonesia pada masa itu dikendalikan oleh presiden. Hal tersebut dapat dikatakan pada masa ini HAM dikekang karena tidak ada kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat secara bebas. Yang ketiga, Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia berada pada masa darurat. Mengapa darurat? Karena pada masa itu terjadi pelanggaran HAM yang cukup berat. Pelanggaran-pelanggaran salah satunya yaitu kejadian G30 SPKI yang terjadi pada 1965. Pada saat itu HAM seperti tidak dilindungi. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dari kasus tersebut pada awal 1990-an dibentuklah Komnas HAM tentang perlindungan penegakan HAM di Indonesia. Selanjutnya pada masa reformasi. Pada masa reformasi
penegakan hak asasi manusia ditandai dengan adanya rezim orde baru yang jatuhnya rezim orde baru ini memberikan dampak yang luar biasa dan menjadikan sebuah pelajaran sekaligus contoh bagi negara Indonesia agar tidak mengulangi kejadian-kejadian pelanggaran HAM masa sebelumnya. Maka dari sinilah muncul peraturan mengatur hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 57 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1909 tentang hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Lembaga-lembaga penegak HAM di Indonesia. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM berdiri tahun 1993 pada keputusan Presiden nomor 50, kemudian mengalami penyesuaian setelah dikeluarkannya keputusan yang berisi tentang hak asasi manusia di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang di dalamnya mengatur Komnas HAM. Menurut undang-undang tersebut, Komnas HAM sebagai pelaksanaan hak asasi dikembangkan secara kondusif. Itu salah satu wewenang dari Komnas HAM. Selanjutnya, wewenang yang kedua meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia agar berkembangnya seorang menjadi manusia seutuhnya dan berpartisipasi dalam segala bidang di kehidupan. Kemudian fungsi Komnas HAM adalah sebagai yang pertama sebagai pengkajian dan penelitian tentang hak asasi manusia, yang kedua sebagai penyuluhan tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga sebagai pengawasan tentang hak asasi manusia. Yang kedua, lembaga Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Luasnya ruang lingkup HAM merupakan dasar munculnya berbagai instrumen yang memberikan perlindungan bagi segala aspek, salah satunya yaitu perlindungan anak. Peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak salah satunya Undang HAM yang mana diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mana di dalam undang-undang tersebut berisi ketentuan mengamatkan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen. Kemudian yang ketiga, Komnas Perempuan. Selain Komnas Perlindungan Anak, juga ada lembaga Komnas Perempuan. Meskipun sekarang HAM telah memandang kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, namun muncul hak wanita dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan ruang lingkup dari HAM. Hal tersebut didasari atas
banyaknya kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan. Kemudian yang keempat, pengadilan hak asasi manusia merupakan salah satu yang penting di dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tugas Pengadilan HAM sebagai lembaga yang menangani, memeriksa, dan memutus masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kemudian menjangkau warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah yang melanggar hak asasi manusia. Yang kelima, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang secara sukarela memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada halayak umum. Biasanya lembaga ini dikelola oleh para aktivis yang mempunyai rasa kemanusiaan tinggi dan menegakkan keadilan. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH ini merupakan salah satu lembaga dari penegak HAM di Indonesia yang memiliki peran dan membela dan melindungi hak asasi manusia serta membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan di bidang hukum maupun pelanggaran hak asasi manusia. Dari sini cukup sekian dari penjelasan mengenai sejarah dan lembaga penegak HAM di Indonesia. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh Muhammad Asif Barkoya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Yono yang telah memberikan waktu kepada saya. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu HAM, apa latar belakangnya HAM itu terjadi, terus apa tadi makna Indonesia sebagai negara hukum, dan apa sejarah berdirinya HAM, terus apa saja lembaga-lembaga yang penegak HAM. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, maka sekarang saatnya kita mengetahui peluang dan tantangan penegak hukum dan HAM di Indonesia. Nanti ini saya kategorikan menjadi dua. Yang pertama ada peluang dan tantangan penegak hukum di Indonesia. Nah, Indonesia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbak Nisa tadi, bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka sejak berdirinya Indonesia, sejak merdekanya Indonesia, hukum itu sudah berlaku. Nah, bentuk peluang bisanya tegaknya hukum di Indonesia adalah yang itu tadi, yang pertama adanya Indonesia sebagai negara hukum, dan yang kedua hukum itu telah berlaku sejak lama. Artinya ketika hukum itu sudah berlaku, maka akan ada peluang-peluang yang banyak untuk menjadi hukum itu tegak ke depannya. Nah, sedangkan apa sih tantangannya penegakan hukum di Indonesia? Nah, untuk tantangannya sendiri sebenarnya ada banyak sekali kalau kita mau perincikan. Akan tetapi di sini saya hanya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah ketidakjelasan mengenai hukum yang dibuat dengan realita kasus yang terjadi. Nah, biasanya hukum itu kan lebih global. Nah, sedangkan kasus yang benar-benar terjadi di lapangan, itu mereka tidak ada perlindungan hukum, tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang kejadian tersebut. Nah, maka di situ akan menimbulkan suatu crash ya antara hukum dengan penegak hukumnya. Maka ketika ada suatu kasus tersebut ingin ditegakkan hukumnya dan tidak ada peraturan yang mengatur tersebut, ini akan menjadi repot. Makanya solusi yang terbaik adalah membuat hukum itu menjadi jelas. Ini seperti yang dikatakan di makalah seperti itu. Yang kedua,
tantangan hukum untuk saat ini adalah hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini realita yang sudah terjadi. Seperti kasus yang di kemarin, adanya nenek-nenek yang mencuri ubi untuk menghidupi dirinya, tervonis penjara yang berat. Dan itu sama sekali tidak pas hukumannya tersebut untuk seorang nenek-nenek. Akan tetapi banyak sekali para koruptor, para orang-orang yang korupsi, mereka hanya dihukum dengan ringan, padahal korupsinya berjuta-juta, bertriliun-triliun, bahkan sampai merugikan negara. Akan tetapi mereka hanya diberi hukuman yang terlalu ringan dan tidak setimpal. Nah, yang ketiga, ada lembaga penegak hukum sendiri. Nah, tantangan untuk kedepannya, hukum di Indonesia ini adalah pada penegaknya, lembaga penegaknya, seperti lembaga kepolisian, lembaga hakim, atau lembaga yudikatif itu yang memberikan vonis hukum kepada seseorang, aparat penegak hukum yang lainnya. Ini apabila elemen-elemen otoritas penegak hukum ini tidak adil, tidak stabil, maka ini akan menjadi tantangan selanjutnya. Seperti adanya kasus penyuapan pada hakim. Ketika seorang hakim itu disuap, nah ini akan mengganggu stabilitas hukum di Indonesia. Ini jelas-jelas merugikan suatu hukum yang telah terjadi di Indonesia. Makanya ini akan menjadi tantangan selanjutnya. Atau adanya ketidakadilan penghukuman seorang penegak hukum seperti polisi, misal ada yang melakukan penilangan secara tidak resmi, ya, istilahnya itulah penilangan yang tidak resmi, pokoknya itu sama dengan tantangan untuk selanjutnya. Ya, setelah kita mengetahui peluang dan tantangan penegak hukum di Indonesia, kita harus mengetahui peluang dan tantangan penegak HAM di Indonesia. Kalau tadi mengenai hukum, sekarang kita mengenai HAM. Nah, dilansir dari laman resmi web Komnas HAM, peluang-peluang yang ada untuk menegakkan HAM untuk saat ini itu meliputi penguatan perundang-undangan di bidang HAM, misalnya menentang perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, menentang terjadinya kejahatan genosida, menentang terjadinya rasisme di Indonesia, dan lain sebagainya. Artinya, mulai ada sebuah penguatan mengenai undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia atau hak asasi setiap manusia. Sedangkan tantangan bagi penegak HAM meliputi 9 kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Nah, 9 kasus yang berat ini dari dulu memang tidak teratasi, seperti, nah ini yang ada di orde baru yang dijelaskan sama Mas Yono tadi, salah satu. Terus masih ada pemberontakan, ini ada yang ingin kemerdekaan mereka dirampas, maka itu sangat menyalahi HAM. Selain itu, masih banyak laporan-laporan mengenai kasus HAM seperti penganiayaan, pemerkosaan, atau kejahatan genosida, terjadinya rasisme, dan lain-lain. Padahal kan seseorang itu berhak memiliki hak asasi tersebut. Kita tidak pernah meminta dilahirkan sebagai orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang miskin, atau kita tidak pernah meminta hidup dilahirkan sebagai orang yang berras hitam dan lain sebagainya, yang untuk saat ini masih terjadinya diskriminasi kepada orang-orang tersebut. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk segera menghentikan hal-hal tersebut, karena bagaimanapun mereka juga punya hak asasi seperti kita manusia pada umumnya. Nah, laporan-laporan pada Komnas HAM terkait kasus-kasus HAM ini sangat banyak sekali. Bahkan terakhir tercatat itu ada sekitar 4.000 kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Rata-rata 4.000 kasus. Dan itu
meliputi tadi penganiayaan, pemerkosaan, atau perampasan kemerdekaan secara fisik. Ini seperti yang kerja di buruh pabrik kan, padahal mereka misal ada kasus kemarin tidak boleh duduk selama 12 jam kerja di pabrik, padahal itu kan hak asasi manusia untuk duduk, karena kita mempunyai kaki yang tidak kuat lama untuk berdiri. Seperti itulah gambaran kecilnya. Nah, demikianlah gambaran mengenai peluang dan tantangan penegak hukum dan HAM di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya dari Mas Muhammad Asif Bakoria dan juga Mbak Lailul Khairunisa. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Muhammad Asif Bakoria. Sekian dari kelompok kami ya, kelompok 2. Memohon maaf karena banyak sekali kekurangan, terutama dari segi penyampaian atau dari segi visualisasi yang mungkin kurang mengenakan. Maka dari itu dari kelompok kami, kelompok 2, memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah mau menonton video ini dengan bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.